Shalom. 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 Puji Tuhan akan berkat Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali melalui Sekolah Sabat di channel The Safe Ministry. Kami sangat bersuka cita bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab. Dan pada kali ini pelajaran kita tidak kalah seru, masih juga tentang misi, yaitu misi kepada yang membutuhkan. Dan sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan doa buka. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar sekolah sahabat. Bukakan hati dan pikiran kami dalam berdiskusi, sehingga tidak hanya kami mendengarkan, tapi kami juga bisa memahami dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai berdiskusi. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengantar yang dibawakan oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, jika minggu lalu pemikiran kita sudah dibawa secara general, selain mengasihi Allah, satu cerminan dari mengasihi Allah yaitu mengasihi sesama. Dalam satu minggu ini, kita akan dibawa lebih detail lagi, ya lebih detail lagi, ya contoh-contoh. Ya, contoh-contoh tindakan nyata yang disebut mengasihi sesama manusia itu seperti apa, ya, dan bagaimana juga nanti kita diajarkan bagaimana metode Yesus di dalam menjangkau sesama kita manusia. Mari kita lihat sesuai dengan judul yang misi kepada yang membutuhkan. Jadi ini kita lihat siapa nanti orang yang membutuhkan itu. Siapa manusia yang membutuhkan itu ya. Kita lihat di ayat hafalan kita di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita lihat sebenarnya satu perikop di dalam Matius 25 ya, ayat sebenarnya dari ayat 31 sampai 46 ya, Yesus bicara di situ bagaimana mengenai kondisi penghakiman terakhir nanti. Lalu dikatakan bahwa Allah akan memisahkan antara domba dan kambing. Lalu raja itu berkata, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu raja itu bilang, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang yang diajak oleh raja itu bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, engkau haus kami kasih minum, engkau tidak ketika engkau sebagai orang asing kami memberi tumpangan dan seterusnya. Lalu raja itu menjawab, ya persis seperti hafalan kita. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi pemirsa The Safe Ministry, satu minggu ini kita akan melihat bagaimana kita memperlakukan, kalau kalimat Yesus dikatakan, memperlakukan saudara yang hina, yang paling hina. Ya, bagaimana kita, kalau dalam bahasa sederhana, bagaimana kita mengasihi, menjalankan misi kepada orang yang menurut kita saja sepertinya enggan untuk menjangkau mereka. Itulah nanti pelajaran yang kita akan pelajari dalam satu minggu ini, ya, dan bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama. Dan hal yang tersulit mengasihi sesama adalah apa? Mengasihi orang yang paling hina. Kalau mengasihi orang yang sudah pernah menolong kita, mungkin kita gampang. Tapi kalau mengasihi orang yang paling hina, ya, ini menjadi tantangan sendiri. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, pembahasan pertama kita berjudul Iman dari Para Sahabat. Apa maksudnya iman dari para sahabat, Pak Tobing? Silakan. Baik, ada satu pelajaran yang sangat bagus di dalam kisah pada waktu Yesus ada di dunia. Seperti kita ketahui, Yesus setiap harinya sejak pelayanannya dia lebih banyak membantu orang termasuk menyembuhkan. Di dalam
Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ya. Bisa juga kita lihat di Matius 9 ayat 1 sampai 8, Markus 2 ayat 3 sampai 12. Dan saya yakin ini adalah satu kisah yang sangat populer di kalangan kita orang Kristen. Yaitu apa? Ketika Yesus sedang mengajar di satu rumah, orang berbondong-bondong berdesak-desakan ya. Kalau istilah sekarang banyak sekali followersnya Yesus yang mengikuti kemana Yesus pergi, banyak orang yang mengikuti dia. Satu kali ya ketika Yesus sedang mengajar ini, ada sekelompok orang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tapi mereka melihat tidak ya orang lumpuh yang ditaruh di tempat tidur ya, di tempat tidur ya mungkin ya kita tidak tahu persis ya tempat tidurnya seperti apa ya di zaman dulu ya, mungkin katakanlah kalau kita ke rumah sakit ketika kita datang ke IGD gitu ya, ada tempat tidur yang gampang diangkat begitu ya. Nah, mungkin bisa saja kira-kira seperti itu. Ada sekelompok orang banyak yang membawa seorang lumpuh, maksudnya supaya disembuhkan oleh Yesus. Tapi mereka melihat ini nggak mungkin diterobos kumpulan orang banyak ini. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Niat mereka yang baik itu, ya, niat mereka yang baik itu terhalang. Ya, terhalang oleh sesuatu keadaan di mana orang sangat banyak. Tapi ketika mereka punya niat yang baik, niat yang tulus, dan kemauan dan empati yang benar, yang empati yang dalam kepada sesama, maka apa? Muncul ide inovatif dari mereka, ya ide inovatif. Lalu apa? Mereka naik ke genteng, ke atap, ya ke atap rumah itu, ya mereka naik ke atap rumah itu, lalu dengan cara mereka bekerja sama, mereka bawalah orang lumpuh ini ke atas atap, lalu mereka turunkan dari atas atap, lalu ditampung atau ditampung, diterima dengan tempat tidur dari bawah. Mungkin ini kalau di zaman sekarang cukup menantang ya untuk melakukan itu. Misalnya ketika kita katakanlah berada di satu rumah, tiba-tiba ada orang yang membongkar atap rumah kita, ya bisa saja malah terjadi keributan karena orang itu dinilai merusak rumah kita gitu ya. Tapi itulah dulu yang terjadi, ya itu dulu yang terjadi. Bisa saja ini memang Tuhan melihat ada orang-orang yang baik, ya sehingga yang tadinya mungkin kalau dalam kondisi normal pemilik rumah mungkin akan marah ketika rumahnya dibongkar, ya, tetapi Tuhan mengendalikan, ya Tuhan merestui niat baik mereka ini sehingga apa? Orang yang lumpuh tadi itu disembuhkan. Kemudian apa? Satu kalimat yang sangat luar biasa dari Yesus, maka apa dikatakan, bangkitlah ya, imanmu telah menyembuhkanmu gitu. Walaupun kita melihat ya pada waktu para sahabat ini hendak membantu, lihat ya hendak membantu dan akhirnya Yesus sembuhkan, tapi apa? Ada orang yang nyinyir, yaitu para ahli Taurat dan Farisi ya yang mencoba nyinyir kepada Yesus ketika Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Mereka berpikir siapa ini orang berani menghujat ya. Nah, pemirsa The Safe Ministry, ada beberapa pelajaran. Satu, kita harus seperti para sahabat ini yang memiliki iman. Tapi sebelum memiliki iman, ya, mengapa mereka punya keyakinan yang kuat seperti itu? Para sahabat ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap sesamanya. Ya, itu bukan saudara mereka. Ya, itu bukan saudara mereka. Lalu yang kedua, ketulusan mereka itu mendorong mereka untuk melakukan segala hal. Ya, mendorong mereka untuk melakukan segala hal demi kesembuhan orang lain. Tidak mudah ya, tidak mudah seperti ini ya. Bagaimana kita punya kepedulian, bukan hanya sekedar kepedulian. Bisa saja kita peduli, oh iya kasihan ya, oh iya kita doakan ya. Tapi selain mendoakan, bagaimana kita bisa menunjukkan melalui tindakan nyata, walaupun kita lihat ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Sama seperti para sahabat ini, nggak mungkin ini dibawa karena begitu tebalnya lapisan orang yang berbondong-bondong itu. Tetapi ketulusan mereka mendorong mereka kreatif, inovatif untuk tetap apa? Berusaha agar sahabatnya bisa disembuhkan. Lalu yang ketiga, ketika kita berbuat baik, ada saja orang yang selalu apa? Nyinyir kepada kita.
yang selalu tidak senang kepada kita. Tapi tugas kita adalah apa? Kita tetap menjalankan misi kepada orang yang membutuhkan kita. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai metode Kristus saja. Pak Fajar, metode Kristus apa yang bisa kita pelajari untuk misi kepada orang yang membutuhkan? Iya, pemirsa The Safe Ministry dan Beatrice, kira-kira metode Kristus yang mana yang tepat ya kita praktekkan di dalam kita mencapai sesuai dengan misi untuk menjangkau saudara-saudara kita ya, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Dan pelajaran sekolah sahabat ini memberikan satu contoh yang bagus ya. Ada satu cerita yang menarik bagaimana orang yang lumpuh di kolam Bethesda itu dia menunggu bahwa kolam yang ditunggu itu terguncang pada waktu malaikat. Mereka percaya pada waktu malaikat itu mengguncang air kolam Bethesda. Dan orang yang pertama kali yang bisa masuk ke kolam itu pasti akan sembuh. Dan banyak orang-orang yang sakit ya. Bukan hanya orang lumpuh yang di situ, banyak orang yang mengalami sakit secara fisik berada di kolam baptisan itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memperhatikan orang-orang yang ada di situ. Dan pada waktu kolam itu berguncang, mereka berbondong-bondong mencoba untuk masuk ke dalam kolam. Yang pertama bisa langsung sembuh. Kemudian dia lihat ada seseorang yang lumpuh ya, yang berusaha untuk berjalan sendiri, tidak ditolong oleh orang lain gitu ya. Dia lihat berusaha untuk masuk tetapi selalu kalah. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Kemudian Yesus pada waktu dia memperhatikan, dia lihat situasinya. Ini metode Yesus ya. Dia lihat kemudian dia datangin orang itu. Kemudian ada satu ya interaksi percakapan ya. Jadi ada interaksi percakapan. Kemudian dia katakan apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu butuhkan? Rupanya sebetulnya Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu ya. Ya kembali sehat, kembali bisa berjalan ya. Tapi kenapa Yesus selalu mengatakan kepada orang yang sedang membutuhkan? Barangkali mungkin ingin memastikan bahwa mereka membutuhkan untuk sembuh, membutuhkan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, dapat berjalan, dapat bekerja, bisa menghidupi dirinya sendiri, dan itu yang diinginkan oleh Yesus. Jadi ada metode Yesus yang patut kita praktekkan. Yang pertama yaitu kita harus bergaul dengan mereka yang tidak berdaya. Kita harus bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak berdaya. Ambil waktu untuk mengenal mereka dan mengerti kebutuhan mereka dengan satu keinginan untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Ini metode yang pertama ya, bergaul. Bagaimana kita tahu kebutuhan mereka kalau kita tidak bergaul, berkomunikasi ya dengan orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menunjukkan satu rasa simpati. Kalau kita sudah tidak memiliki satu simpati, nggak mungkin kita akan mau membantu kebutuhan mereka ya. Jadi yang pertama, tumbuhkan satu rasa simpati. Yesus memiliki satu simpati. Pada waktu dia memperhatikan orang yang lumpuh, hati kecil dia, hati daripada Yesus memiliki satu simpati, mungkin empati juga ya kepada orang-orang yang sakit pada waktu itu. Kemudian metode yang ketiga adalah melayani kebutuhan mereka. Jadi melibatkan sesuatu yang lebih, bukan hanya sekedar kata-kata ya. Ada satu tindakan. Yesus katakan apa yang kamu butuhkan. Ya tentunya orang lumpuh ini dia akan berkata, ya saya supaya biar bisa sembuh. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Ya sudah, angkatlah tilammu. Berdirilah dan angkatlah tilammu. Dan mukjizat itu terjadi. Jadi memang betul-betul Yesus memberikan pelayanan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada satu tindakan, Yang dibutuhkan adalah iman orang itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus berdiri. Kalau dia tidak memiliki satu keyakinan, mengikuti perintah daripada Yesus, nggak mungkin itu terjadi. Atau mungkin barangkali iman dia lemah ya. Pada waktu Yesus katakan, berdirilah dan angkatlah tilammu, kemudian dia tidak mengikuti perintah, mukjizat itu tidak akan terjadi. Justru orang tersebut meragukan akan apa yang dikatakan Yesus, tapi tidak dengan orang lumpuh ini. Dia merespon dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, dia
mencoba untuk berdiri dan mengangkat tilam. Dan ternyata bisa, dan itulah mukjizat itu terjadi. Jadi memang ada satu interaksi pada waktu Yesus memberikan perintah, ada satu penurutan, ya, penurutan akan instruksi daripada Yesus, ya, mengikuti instruksi, mengikuti perintah dengan Yesus, percaya dan iman kepada Dia. Kemudian langkah 4, memenangkan keyakinan mereka. Ketika kita melayani orang-orang, ketika kita menolong mereka, mereka akan belajar untuk percaya kepada kita, dan apa yang kita katakan kepada mereka, itulah kita bisa berbicara kepada mereka tentang Yesus. Pada waktu kita menolong, ketika kita menolong orang, kita menolong orang lain, yang bisa melakukan segala sesuatu adalah Yesus. Yesus adalah penolong, sumber penolong yang luar biasa. Jadi kita meyakinkan keyakinan mereka, hanya satu-satunya percaya kepada Yesus sebagai penolong yang paling utama. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah menolong orang-orang itu dituntun kepada Yesus. Satu tindakan yang membutuhkan iman baik dari Anda dan juga dari mereka yang Anda tolong. Artinya kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang dulunya pernah kita jatuh. Kita bagikan pengalaman rohani ini. Siapa yang bisa menolong ini? Hanya Yesus. Kita ceritakan bagaimana pergumulan kehidupan kita pada waktu ketika kita berada di titik rendah. Kemudian kita berhasil ditolong oleh Yesus. Tuhan memiliki satu rencana yang melakukan satu tindakan yang tidak kita duga-duga, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bagikan kepada orang lain sehingga mereka percaya hanya Yesus yang menjadi satu penolong bagi mereka. Dan biarlah ini pelajaran nasihat yang terbaik. Metode Kristus ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, pembahasan kita yang berikutnya yaitu berjudul Para Pengungsi dan Imigran. Pak Tobing, siapakah para pengungsi dan imigran itu dan mengapa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, Pak? Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran hari ini mungkin ini sesuatu yang jarang kita bicarakan. Mungkin kita agak kembali dulu ke sejarah di zaman dulu. Yesus sendiri itu juga ya berasal dari orang tua yang mengungsi, ya, yang mengungsi. Mereka dipaksa, ya, orang tuanya dipaksa untuk meninggalkan Bethlehem ya ketika Yesus berada di dalam kandungan, dan mereka harus cari perlindungan ke Mesir supaya apa? Supaya lolos dari tangan Herodes yang akan membunuh Yesus itu, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana dulu kesulitannya orang tuanya Yesus, sehingga ketika kita tahu bahwa tiba waktunya melahirkan, ya, di mana sedang terjadi proses pengungsian yang luar biasa, sampai-sampai orang tuanya tidak mendapatkan tempat tinggal, ya, untuk mereka melahirkan, ya, tempat tinggal yang layak untuk mereka melahirkan. Akhirnya hanya ada sisa kandang domba. Itulah makanya Yesus lahir di situ. Nah, pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwa bisa saja ada, ya, secara literal kita sekarang diajak bagaimana kita berperan terhadap isu-isu pengungsian. Ya, pengungsian biasanya karena korban perang, korban bencana, ya, bagaimana kita menerima imigran yang melarikan diri oleh karena perang saudara, imigran yang melarikan diri oleh karena bencana tadi, ya. Nah, jika ya secara formal misalnya bisa saja kita sebenarnya mencari informasi bagaimana kita membantu orang-orang ini, ya, melalui mungkin channel atau organisasi yang benar-benar valid untuk menangani ini. Tetapi saya mengajak pemikiran kita, ya, mungkin tidak terlalu jauh ke sana. Ya, kita tidak terlalu jauh. Ya, bagaimana orang yang mengungsi ini saya analogikan misalnya kepada orang-orang yang berkekurangan, yang tidak punya tempat tinggal, ya, yang tidak punya tempat tinggal. Atau bagaimana juga kita membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, sesama kita manusia yang kita tidak kenal, yang mungkin mereka kesulitan untuk meneruskan membayar
tempat tinggalnya, bisa saja mereka kontrak di rumah kontrakan, tapi mereka benar-benar sedang kesulitan. Mereka sudah berusaha, mereka sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, ya, tetapi tiba waktu mereka harus memperpanjang kontraknya, mereka tidak punya dana untuk ini. Saya pikir ini satu pelajaran aplikatif juga yang menjadi perhatian kita. Ya, bagaimana kita juga memberikan tumpangan. Ya, ini kan mengungsi dan imigran, ini kaitannya dengan bagaimana memberikan tumpangan kepada orang-orang asing yang sedang kesulitan. Ya, bagaimana di dalam 2 minggu yang lalu kita belajar Abraham menunjukkan sikap dan perilaku yang suka bertamu, memberi tumpangan kepada orang. Saya pikir ini ya tindakan-tindakan nyata, ya misi yang kita harus jalankan kepada orang yang membutuhkan. Di dalam melakukan penginjilan, ya terutama melalui memberikan tumpangan kepada orang lain, kita sudah harus lepas dari sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, bahkan zona aman kebudayaan kita. Kita jangan lagi kita melakukan program-program yang misalnya hanya mendahulukan yang satu suku, mendahulukan yang satu budaya, mendahulukan satu agama saja. Tetapi mari kita perlakukan ya semua orang yang membutuhkan tumpangan, membutuhkan jangkauan kita, terlepas apa agamanya. Apakah Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan, ya bahkan yang tidak beragama, itu semua adalah apa? Sesama kita yang juga layak untuk kita berikan perlindungan, kita berikan tumpangan ketika kita memang saat ini lebih bisa menikmati perlindungan di rumah kita. Ya, ini mungkin Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry aplikasi dari pelajaran kita hari ini. Baik, Pak Tobi. Selanjutnya setelah para pengungsi dan imigran, Sekolah Sahabat juga meminta kita untuk menolong yang tersakiti. Pak Fajar, bagaimana kita bisa menolong orang yang tersakiti? Silakan, Pak. Terima kasih Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Saya senang sekali nih pelajaran Sekolah Sahabat kali ini benar-benar menembus relung hati kita ya. Jadi kita bukan hanya fokus melayani kepada sesama kita yang notabene mungkin ya hanya saudara-saudara seiman kita. Tapi pelajaran Sekolah Sahabat kali ini memang betul-betul menjangkau kepada orang-orang lain. Seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, saya senang sekali kita terlepas dari agama mereka yang berbeda dengan keyakinan kita. Tentunya kita ingin betul-betul paham dan peka apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga pada waktu kita paham dan peka akan kebutuhan mereka, tindakan kita menolong mereka itu dapat boleh terwujud, dan misi daripada Kristus yaitu sesama manusia itu dapat boleh terjangkau. Ini sangat luar biasa sekali nih pelajaran yang ke-8 ini. Mari kita lihat coba siapakah yang bisa menolong bagi mereka yang tersakiti. Ada beberapa hari yang lalu ya, mungkin saya mendengar ada satu cerita seorang mahasiswi dari salah satu perguruan di Surabaya. Dia ditemukan meninggal di dalam mobil Honda Jazz, dengan kepalanya ditutupi sebuah plastik. Dan di sampingnya ada satu tabung helium, kemudian ujung dari selang helium ini masuk ke dalam plastik kepalanya, dan seakan-akan dia memang meninggal. Dan dia meninggalkan satu surat wasiat, baik kepada orang tuanya yang dikasih, kepada teman-temannya, bahkan kepada pamannya. Pada waktu saya melihat dan membaca suratnya ini sangat tragis sekali. Seseorang yang tidak memiliki satu harapan hidup, seorang yang tidak memiliki satu pengharapan ya, merasa bahwa dirinya itu tidak kuat untuk menghadapi dunia yang sangat begitu keras sekali. Padahal anaknya ini sangat berprestasi, cum laude gitu ya, dan sedang menjalani pendidikan dokter hewan, koas. Luar biasa sekali. Kalau kita paham, kita tahu. Padahal dia tidak memiliki satu masalah dengan orang lain, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati dia. Dia adalah orang yang introvert, yang tidak bergaul, hanya berbicara sangat sedikit. Tapi teman-temannya juga banyak juga ya. Sangat baik sekali. Dan inilah yang menjadi pemikiran kita ya.
Kadang-kadang kita mesti harus diajar untuk peka, mengetahui akan kebutuhan yang diinginkan oleh orang lain. Kalau kita tidak bergaul, kita tidak bercakap-cakap, kita tidak akan tahu. Bahkan mungkin pada waktu ketika kita menemukan seseorang yang kehilangan yang dikasihi, mungkin suami atau istri atau orang tua yang sangat begitu sayang sekali. Kadang-kadang bukan hanya uang bukan uang saja, materi saja yang mereka butuhkan, tapi ada satu simpati, dorongan, semangat, kemudian mau mendengarkan, itu yang sebetulnya yang mereka butuhkan. Dan di sini Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, kita diminta untuk peka akan hal itu, peka dan paham akan kebutuhan mereka. Pelajaran sekolah sahabat kali ini memberikan motivasi bagi kita supaya kita memiliki satu roh kepekaan maupun roh simpatik kepada sesama manusia pada waktu mereka kehilangan orang-orang yang sangat dicintai, sehingga kita bisa menolong mereka. Jadi yang pertama, kita perlu cari tahu akan kebutuhan mereka, yaitu dengan melalui pergaulan kita akan tahu. Kita akan tahu kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, berikan satu dukungan simpatik kepada seseorang yang mengalami masa kehilangan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, kita pahami akan kebutuhan mereka. Jadi prinsip yang penting untuk menjadi seorang penolong, yaitu bagi Yesus, untuk teman-teman kita haruslah diawali dengan tujuan, yaitu kita menunjukkan kasih simpatik yang tidak mementingkan diri kepada mereka. Pahami dahulu kebutuhan mereka sebelum kita memberikan penawaran pertolongan kepada mereka. Dan biarlah ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa ya. Seperti katakan Yesus sendiri di dalam Lukas 4 ayat 18 katakan roh Tuhan itu ada pada dia, ada pada Yesus. Oleh sebab itu dia mengurapi Yesus atau mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk menjangkau mereka. Ini luar biasa. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai kasih yang lebih besar. Hal apa yang penting dan harus kita mengerti dari topik ini, Pak Fajar? Silakan. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tentunya Yesus memiliki satu kasih yang lebih besar karena ya kerinduan dia supaya setiap orang manusia yang dia temui akan dapat boleh diselamatkan ya. Yaitu dengan buktinya dia rela untuk turun di atas dunia. Kalau dia tidak memiliki kasih yang besar, nggak mungkin ya. Yesus rela untuk meninggalkan kerajaan surga, kemudian dia menjelma manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu menjadi satu prinsip yang luar biasa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus yang kita sembah, dia rela untuk kehilangan nyawanya untuk mengasihi manusia yang ada di atas dunia ini yang sedang berdosa. Nah, kalau kita lihat Yesus memiliki satu inisiatif yang luar biasa sekali. Saya ingat bagaimana perumpamaan daripada Yesus, dia datang ke sumur Yakub. Di situ ada seorang perempuan yang sedang mencari air. Yesus memiliki satu inisiatif untuk menolong wanita itu. Terlepas dari wanita itu mungkin bukan orang Israel, tapi orang Samaria. Tapi Yesus memiliki satu kerinduan untuk menjangkau mereka. Dan kasih yang begitu besar daripada yang dimiliki Yesus itu, biarlah itu dapat memberikan motivasi kita kepada kita semuanya, khususnya umat-umat Tuhan, seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, supaya boleh memahami akan tindakan daripada Yesus, yaitu memiliki satu inisiatif untuk menjangkau mereka. Yesus menolong mereka yang tentunya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oh, perempuan yang ada di sumur Yakub itu, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan metode Yesus, dia bergaul dengan perempuan itu, kemudian dia memberikan satu perkataan kepada perempuan itu, sehingga perempuan itu menyatakan bahwa Yesus itu bukan orang yang biasa, tetapi seorang nabi, Mesias yang luar biasa. Bagaimana dia tahu bahwa dia sudah memiliki suami,
beberapa suami, kemudian dia katakan yang sekarang tinggal dengan kamu itu bukan suami kamu. Ini yang mengejutkan oleh perempuan ini, dan dia pergi untuk memberitahukan kepada orang lain, sehingga orang lain itu banyak berbondong-bondong ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus di sumur Yakub ini sangat luar biasa sekali. Dia mengetahui akan kebutuhan perempuan itu, mengetahui akan perilaku, tindakan, sejarah maupun kehidupan yang pernah dilakukan oleh perempuan ini. Dan Yesus menggunakan perempuan ini untuk menjangkau orang lain. Dan banyak orang-orang yang senang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, karena Yesus tinggal sampai 2 hari di tempat di situ. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus, itu memberikan satu motivasi bagi kita, apa yang kita lakukan atas dasar kemanusiaan saja. Kita bisa lihat kebutuhan orang lain, bahkan kita bisa menjalin bersahabat dengan mereka, kemudian kita juga bisa mengenal mereka lebih banyak. Kadang-kadang ada satu cerita di mana seseorang umat Tuhan yang datang ke India, dan di situ dia melihat ada satu ajaran Hindu yang menyatakan bahwa mereka tidak mau menerima orang-orang Kristen oleh karena mereka tidak mau menyetujui ada satu upacara ucapan syukur, upacara perayaan ucapan syukur dari teman Hindu. Selama ini mereka mengetahui bahwa orang-orang Kristen itu sangat susah sekali. Tetapi ada satu kawan kita yang datang dan melihat situasi, melakukan satu survei, melihat situasi di situ, kemudian dia ikut serta terlibat di dalam perayaan ucapan syukur, sehingga mereka bisa diterima dan mereka katakan mereka menjadi teman mereka. Dari situ mereka melihat kepercayaan apa yang dimiliki oleh teman kita ini, dan katakan bahwa akulah seorang Kristen, orang Nasrani, menolong bagi sesama manusia, dan atas dasar kemanusiaan terjadi satu interaksi yang luar biasa, dan mereka mau menerima orang yang beragama Kristen ini. Terlepas dari budaya, mungkin budaya yang mereka miliki, tetapi kita bila mana kita berbaur dengan mereka, kita memahami kebudayaan mereka, kita bisa menjangkau mereka akan jauh lebih efektif. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita dan kita akan mengakhirinya, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tony. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang Yesus lakukan di mana dia mati dan bangkit itu untuk menebus semua manusia. Yesus mati tidak untuk bangsa tertentu saja. Yesus mati tidak untuk agama tertentu saja. Tapi Yesus mati untuk semua orang. Ini suatu pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Bahwa kasih Allah itu tidak terbatas kepada sekat kesukuan, kebangsaan, keagamaan tertentu. Mari kita pemirsa The Safe Ministry peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Banyak orang yang sulit berobat oleh karena mereka tidak punya biaya. Atau mungkin mereka tidak ada yang membawa ke tempat berobat. Banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Atau banyak orang yang kesulitan untuk membayar kontrakan tempat tinggalnya. Ada banyak orang yang tersakiti. Mungkin dia korban bully. Mungkin dia korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban ketidakadilan. Ya, korban persekongkolan. Korban penipuan dan lain-lain. Itu semua adalah sesama kita manusia yang Tuhan hadirkan ya di hadapan kita sebagai orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga ketika nanti Yesus datang, Allah akan mengatakan kepada kita, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minuman. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Dan bahkan ketika aku sakit, engkau lawat. Itulah
sesama kita manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah praktek agama yang mendorong kita untuk bisa turut andil di dalam misi yang dibebankan, yang ditugaskan Allah kepada kita. Mari kita, pemirsa The Safe Ministry, mempraktekkan kasih ini agar agama kita itu hidup melalui tindakan kita, bukan khotbah-khotbah kita, tetapi melalui tindakan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru dalam menolong semua orang dan membantu semua orang. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Bila kami dapat boleh mengerti dan memahami akan kebutuhan sesama kita. Ya, kami dapat boleh digunakan oleh Tuhan untuk menolong akan kebutuhan mereka. Berikan kami kemampuan dan niat untuk menolong sesama bagi manusia. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Bila kami gunakan kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami masing-masing, dan ajari kami supaya kami dapat boleh mengerti dan memahami dan memiliki satu niat menolong kepada sesama manusia dengan memahami akan kebutuhan mereka. Gunakan kami Tuhan menjadi tangan kepanjangan Tuhan, supaya kami dapat boleh membawa seluruh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran untuk mengerti dan memahami akan kasih Kristus yang Engkau tularkan kepada masing-masing kami, supaya kami dapat boleh mempersiapkan umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan kasih daripada Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Sungguh berkat luar biasa yang kita rasakan dan semangat baru dari pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Kita tentunya juga berharap pemirsa The Safe Ministry merasakan hal yang sama juga. Dan kami juga rindu untuk bisa berdiskusi lebih banyak lagi melalui kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan juga suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Kami tidak sabar untuk ketemu dengan pemirsa The Safe Ministry di pelajaran berikutnya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.